Hadirin jamaah salat subuh waktu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekecil apapun. Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Seandainya kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dalam artian bersyukur kita manfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kehidupan, kesenangan, baik itu yang sifatnya material ataupun yang sifatnya batiniah, yang ketenangan, ya. Ketenangan hidup itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak sedikit orang sangat berharap tentang itu, ya. Allah berjanji seandainya kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi, ya, akan berikan lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain, ya. Artinya tadi syukur harus kita manfaatkan sesuai dengan kehendak yang memberinya. Allah memberikan kesehatan, kita manfaatkan kesehatan untuk beribadah, ya. Beribadah tidak hanya ritual sholat, tetapi artinya kita bekerja pun diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, menafkahi keluarga itu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwati rahimakumullah, sebagaimana kemarin, ya, bahwa hidup ini tidak selamanya ada dalam satu posisi, tidak flat, ya, tidak datar, ya, gitu ya. Suatu saat kita dihadapkan dengan sesuatu yang mungkin ada permasalahan yang cukup menguras pikiran, ya, cukup menguras tenaga, gitu kan, ya. Jadi ada saatnya kita tertawa, ada saatnya menangis, ada saatnya sehat, ada saatnya sakit, gitu kan, ya. Kemarin kita bahas tentang Kitabul Mardi, ya, tentang bab kitab tentang sakit, ya, Mbak, ya. Karena bagi seorang muslim, sakitnya seorang muslim itu nilai kebaikan. Ada nilai kebaikan, bahkan menjadikan penghapus dosa, ya, penggugur dosa, kesalahan-kesalahannya. Tentunya sakit yang disikapi dengan sabar, dengan ikhtiar terus, dengan cara semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sakitnya seorang muslim itu menjadikan Allah akan, kemarin hadis dibahas tentang di saat disakitkan Allah akan mengangkat derajat seseorang. Di samping tadi menggugurkan kesalahan-kesalahan. Dari mana mengangkat derajat? Tidak sedikit orang yang diuji dengan sakit, kemudian dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian, entah itu sakit yang sifatnya pribadinya ataupun misalnya ujian kepada keluarganya, tidak sedikit orang yang langsung semakin mendekatkan. Itulah yang kebaikan yang didapat, ya. Tidak sedikit orang diuji dengan keluarganya, ya. Artinya entah itu meninggalnya seseorang, atau misal tidak sedikit anak yang tadinya susah diatur, gitu kan, ya. Di saat orang tuanya meninggal, kan itu ujian juga, kan. Bukankah Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus. Berulangnya jiwa, artinya meninggalnya seseorang. Kemarin disinggung tentang hadis itu. Nah, sekarang bab tentang babu asyadun nasi bala. Jadi bab tentang asyadun nas, manusia, orang yang paling sangat bala ujiannya, orang yang paling sangat ujian yang paling berat, gitu di sini. Nah, tentunya nanti ada beberapa hadis yang tentu kita sikapi. Di sini ada hadis, ternyata yang paling berat ujian bagi seseorang di antara manusia itu para anbiya, para nabi, ya. Ya, tentunya diuji dengan sakit atau diuji dengan hal-hal yang lain, gitu kan, ya. Rasulullah SAW sendiri kan sudah ditinggalkan oleh ayahnya sebelum lahir, kemudian dia termasuk lahir anak yatim, gitu kan. Itu ujian, kan, seperti itu. Di samping kalau kita sering
contoh itu Nabi Ayub ya, sakitnya itu beliau menahun kan banyak menahun. Nah, tadi sakitnya seseorang menjadikan penghapus dosanya. Nah sekarang babu asyadun nasi bala. Jadi bab tentang orang yang paling berat ujiannya. Berat ujiannya itu di sini ada hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'd bin Abi Waqqas qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyadul bala. Qala al-anbiya'u summa al-amsal fal amsal. Kata Rasulullah ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyadul bala?" Jadi orang manusia yang paling berat ujiannya siapa ya Rasulullah? Qala Rasulullah bersabda, "Al-anbiya," para nabi. Gitu kan. Ini tidak jelas kan ya, para nabi. Artinya kita tahu dalam sejarah ya, dari mulai Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ya. Terus Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya itu ujian badang itu. Ujian ya. Harus dakwah yang paling berat ke keluarga sebenarnya. Dakwah yang paling berat ke keluarga ya. Itu ujiannya. Kalau rapat biar nggak serat. Serat semakin serat. Saya kemarin udah beli ini apa jeruk orang pakai lemonnya pakai kecap ya. Nah, mudah-mudahan Jumat besok siapa jadwal saya di Cihap soalnya. Oh udah enggak. Pak Imam ini. Juga ini mudah-mudahan 2 hari ini sebenarnya udah bagus. Kalau berikutnya saya insya Allah tanggal 18 Januari. Jadi kata Rasulullah yang paling berat ujian seseorang itu al-anbiya, para nabi. Ya kita mah diuji dengan ya mungkin tidak dibandingkan ya. Silakan aja. Yang menjadi contoh yaitu Nabi Ayub alaihissalam ya. Nabi Ayub alaihissalam sakitnya sangat sekali ya. Tapi suka didramatisir juga gitu ya. Artinya sakitnya itu tidak apa ya. Nanti harus ada berusaha untuk Sum al-amsal fal amsal. Kemudian di bawahnya gitu kan ya. Berikutnya ya para tabi'in ya, para sahabat itu kan. Ini waktu memang ujian itu tidak hanya berbentuk sakit saja ya. Ujian kehidupan, ujian kehidupan. Meninggalnya seseorang diuji dengan mungkin harus mengurus orang tua, itu kan ujian itu. Sejauh mana kesabaran itu kan ya. Itu jadi di samping pahala, jadi itu sebagai penggugur dosa ya. Hari-hari sebelumnya pernah disinggung ya, orang yang paling celaka siapa? Di antaranya orang yang masuk Ramadan tapi selesai Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Yang kedua orang orang tua ada dalam pengasuhan anaknya tapi anaknya tidak memanfaatkan untuk memasukkan ke surga. Orang kata Rasulullah celaka orang tersebut ya. Roga ma'amfun, celaka gitu kan. Nah, tadi kata Rasulullah para nabi, kemudian sumal amsal fal amsal, kemudian di bawahnya berikutnya. Ya kita mah ya tadi teh ya podangnya kita harus nanti mungkin perlu juga ya harus dilatih untuk husnudon ke Allah Subhanahu wa taala. Ini putra Mbah Iman mau sidang nih sebenarnya hari Kamis besok bayar. Mudah-mudahan ya skripsi ya. Putri satu-satunya cukup bagus berprestasi. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, yang kelancaran ya. Dengan usaha yang maksimal, insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik gitu ya. Juga orang tuanya doa terus. Kemudian ada hadis yubtala rajulu ala hasbi dinihi. Nah ini gimana? Yubtala rajul. Jadi seseorang itu diuji ala hasbi dinihi sesuai dengan kadar agamanya. Nah di sana betul. Kadang-kadang tidak sedikit kiai, para ajengan, ustaz itu diuji gitu kan, lebih gitu ya. Jadi
bi ala hasbi dinihi, sesuai dengan kadar agamanya. Kadar keagamaan maksudnya apa ya? Ketakwaannya. Ketakwaan, dinihi, ketakwaannya. Artinya kan dalam ayat lain mah Allah tidak akan menguji sesuai dengan kemampuannya. Apa ayatnya? Di luar batas. Di luar kemampuannya. Jadi tahu kadar-kadarnya. Pak Odang diuji dengan dia saat ini belum memiliki putra. Ujian. Ya. Mungkin yang lain begitu. Berhusnudon ke Allah Subhanahu wa taala, berhusnudon. Di samping terus berusaha. Tidak ada yang tidak mustahil bagi Allah, gitu kan. Yang jelas semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah akan membantu, gitu kan. Nah, ini bagaimana supaya meraih cinta Allah, gitu kan. Lamun Allah mencinta seseorang, apapun diberikan, tapi kita berhusnudon. Allah akan memberikan yang terbaik, bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan, gitu kan ya. Artinya bisa aja peluangnya apa? Membantu orang. Peluangnya apa? Banyak lah. Itu peluang. Hidup ini penuh dengan ujiannya, seperti itu. Jadi yubtala rajul ala hasbi dinihi. Jadi seseorang itu diuji, manusia itu diuji itu dengan kadar ketakwaannya, gitu kan. Kalau Ustaz Samsul bilang mau datang tiap pagi ngaji lebih awal ke sini, gitu ya. Itu udah tepat seperti itu. Ya, Aigi alhamdulillah, gitu ya. Ini Ramadan insya Allah banyak di Alta Aigi ya. Bulan Ramadan banyak biaya yang ngisi, Pak. Ngisi. Kalau Ya ya, ke rumah kok. Bang, nantinya saya ngisi. Ya udah sok aja sesuai dengan kontrak itu. Sebulan full. Dia yang ngisi lebih banyak ya sudah. Kita di belakang. Apalagi Ustadz muda tampil lagi. jadi yang paling berat ujiannya itu para nabi. Ada hadis juga di sini sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada hadis an Abdullah qala dakhaltu ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa yu'iku. Faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa akam syadidan. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Qultu dalika bi anna laka ajrani. Qala ajal dalika kadalika ma min muslimin yusibuhu ida'adan saukatun fama fauqaha illa kafarallahu biha syai'atihi kama tahuttus syajaratu waraqaha. Jadi Abdullah masuk ya. Maksudnya dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya menengok ya, menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'iku. Di saat Rasulullah sedang sakit sangat keras ya, sakitnya lagi demam itu Pak Imamnya. Fakultu, aku berkata ya Rasulullah innaka sungguhnya engkau tuaka wa akan syadidan, engkau sangat wa akan syadidan, sakitku sangat sekali gitu ya, berat sekali gitu kan ya. Tapi di akhir-akhir hayat orangnya Rasulullah termasuk orang yang menjaga kesehatannya. Artinya kan sakit harus diusahakan, harus sehat itu Pak ya. Saya singgung soal di Alta ini ya. Di Alta ini udara pagi ini secara tidak langsung memberikan efek kesehatan kepada kita. Agak sehat lah. Ke Bandung aktivitas, polusi dan lain-lain, ke Alta itu pagi-pagi itu ini kalau sebelum aktivitas jalan itu di rumah nongkrong itu bagus sekali. Enggak. Nah kata Rasulullah betul. Ini aku kama aku rajulani minkum. Aku ujian aku ini, sakitnya aku ini kama aku rajulani, sebanding dua orang laki-laki di antara kalian. Jadi sakit Rasulullah 2 kali lipat. Kenapa? Di antara kalian pada Abdullah itu. Kemudian fakultu dzalika bi anna laka ajrani, kalau demikian 2 pahala dong Rasulullah. Qala ajal ya gitu ya. Jadi ayat tadi sebelumnya sakit itu sebagai kafarah, sebagai pahala begitu ya. Ajron. Dalika kadalika, demikianlah ma min muslimin, tidaklah seorang muslim
Yusibuhu adan, ditimpakan suatu adan, kesulitan, kesakitan banyak, kesempitan hidup. Bahkan saukat tertusuk duri atau lebih dari itu, illa kafarallahu biha, kecuali Allah akan kafarah, menghapus, menghilangkan biha dengannya syai'ati, kesalahan-kesalahannya. Gitu ya. Kama tahutus syajarah raqaqah, sebagaimana gugurannya daun dari pohon. Jadi Rasul mengibaratkan pohon. Jadi apabila seorang sakit atau dalam keadaan diuji dengan sesuatu, kemudian sabar, terus berusaha, berikhtiar, semakin seperti gugurnya kesalahan itu seperti daun gugur dari tangkalnya, dari pohon, seperti itu ibarat. Nah, jadi waktu marimakumullah, nanti kita lanjut ya tentang nanti bab jadi ada bab nanti tentang doa orang sakit ya, tentang istirja ya. Istirja ya. Nah, berkaitan dengan sakit ini ditegaskan oleh ayat Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi tadi di ayat di awal bacakan, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin." Jadi walanabluwannakum pakai tasjid, ini mah huruf taukid saja. Jadi wala dan sungguh bala, aku uji seseorang itu bisyai'in dengan suatu minal khauf, rasa takut, wal ju' rasa lapar, wa naqsi minal am, berkurangnya harta, wa naqsi minal anfus, berkurangnya jiwa, meninggal. Wa basyiri sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang sabar itu kembalikan kepada Allah. Semua bukan milik kita. Apa semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Eta nu tara sadar teh. Kalau banyak job bengkel mobil juga harus bersabar kan. Kalau banyak sabar, job banyak pasien, menerima job banyak kita saya tidak harus sabar saya. Wah, ini bang dari mana-mana ini para datang, dari tol, dari mana ke bengkel saya, harus sabar kan. Dan sedekahkan kata saya, jangan lupa kan akso. Iya. Kadang rame gitu kan, kadang sepi kan, itu berkurangnya harta, berkurangnya jiwa gitu kan. Wabasyiri sabirin, ya nyantai hidup. Nah, orang-orang yang sabar itu menyadari semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Nablu anakum bisyai'in." Kemudian alladzina idza asabatum musibah, ditimpakan suatu ujian, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sudah kesana teh upami aya ucapan innalillahi teh anu maot teh banyak. Mun aya di lembur gitu mah dia di waktu di Baghdad sama belum meninggal. innalillahi gitu kan. Assalamualaikum. Podang penting bangun kan podang Mas. Lamun dilahir innalillahi. Anu maot gitu kan ya. Jadi innalillahi ini sebenarnya umum podang ya. Di saat kita misalnya ditajong gitunya jut innalillahi gitu kan ya. Hilangnya barang atau jatuh atau gimana, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya inna sesungguhnya kami, lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita ilahi kepadanya, kepada Allah, raji'un akan kembali gitu. Akan kembali gitu kan. Jadi anu susah tadi nanti asal nu urang nih nu miliknya. Jadi makanya kalau merasa nu urang mah di mana leungit teh ada ngegerebek tadi. Ngegerebek. Tapi kalau menyadari tuh, nah itu susah teh Mas Rasulullah. Ya, saya sendiri kadang-kadang suka begitu kan ya. Tapi semua kembalikan. Nah, makanya dengan kesadaran ungkapan innalillahi ini merupakan apa ya? Kalimat tauhid ya. Kalimat tauhid, kita tidak meyakini apa? Kita menyadari bahwa semua itu milik Allah. Bahkan nanti ada bab doa indal musibah, ada nanti masuk ke bab doa indal musibah ketika dapat musibah gitu kan ya. Nah, jadi nanti nyambunglah gitu ya. Karena saya sengaja kemukakan ini karena hidup ini sekali lagi tidak dalam kondisi flat ya, seperti jalan ada yang berlubang, ada nanjak, ada turun seperti itu. Hidup kadang-kadang diuji gitu. Nah, dengan kumpul seperti ini kita saling mengingatkannya.
Minimal tidak tahu hadisnya, ya kita kembali yang pernah di-sharingkan pagi ini, oh ya hidup seperti ini. Jadi kita minimal ada kontrol lah ya, ada kontrol ya. Jadi seperti itu ya, iwati rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, sekali lagi kita saling doakan ya, sebagaimana setiap pagi kita doakan anak-anak kita senantiasa ada dalam kesuksesan, dalam belajarnya, bukannya sukses secara duniawi ya, tapi sukses secara ukhrawi. Artinya oke lah, silakan raih cita-cita setinggi mungkin, tapi tetap basic akidah agama yang harus kita tanamkan. Makanya dari Al-Aqsa ini, di samping anak-anak nanti akan lahir akan belajar di mana, tapi bentengi akidah mereka dengan kuasai baca Al-Quran, karena dengan Al-Quran insya Allah itu akan jadi benteng ya. Saya berharap Pak Odang sekali lagi kepada ibu-ibu yang mengajar di sini, tanamkan secepat mungkin anak-anak selepas SD, sebelum lepas SD, bahkan sekarang ada SMP, yang sudah SMP harus bisa baca Quran, harus bisa baca Quran. Kemana-mana, apalagi kalau sudah ada kebanggaan dia punya Quran saku di bawah, gitu kan ya. Artinya apa? Kenapa saya tanamkan begitu? Kalau lepas SD, SMP itu pergaulan sudah beda. Kalau bisa baca Quran di sekolahnya baca Quran, dia bisa, jadi tidak minder gitu kan ya. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang kuliah di UTB, di Unpad atau di perguruan yang sifatnya umum ya gitu Pak ya. Itu banyak orang yang hafid Quran karena didikan awalnya. Yang di Jerman juga yang BPPT itu kan, yang program Pak Habibie itu harus Quran. Otaknya jalan. Betul. Tetapi akhlaknya ya makanya tidak sedikit. Jadi tidak hanya basic orang misalnya lulusan pondok saja, tapi orang tidak tergantung dasarnya ya. Makanya Al-Aqsa ini telurkan, artinya lahirkan orang-orang yang memahami minimal bisa baca Quran. Karena orang yang seperti itu Bang, nanti dia baca terjemahnya, kemudian lahir ide-ide justru dari Al-Quran. Quran ini sumber ilmu sebenarnya, sumber ilmu. Cuma kita belum sampai ke sana aja. Di Al-Quran Gesan, kalau kamu mampu menembus bumi, ya silakan naik ke atas sampai sesak napasmu. Itu ada dalam bahasa Qurannya apa? Sampai sesak napasmu. Kita sepintas tidak ngeh ya. Padahal menginformasikan bahwa di luhur, di atas ada hampa udara, begitu kan, sampai sesak napasmu. Cuma kita enggak ternyata kan benar. Di luhur, di atas itu kan harus ada hampa udara, kita tidak bisa bernapas. Itu Quran menginformasikan gitu ya. Itu teknologi sebenarnya. Makanya seperti tadi murid-muridnya almarhum Pak Habibie gitu kan ya. Dia cerdas secara intelektual, juga ketakwaannya sangat gitu kan. Nah sekali lagi iwatiman rahimakumullah, bab tentang kitabul mardi ya, bab tentang sakit ini kita nanti masuk. Ada beberapa hadis tadi, pada hakikatnya sakitnya seorang muslim adalah kebaikan, bahkan Allah akan mengangkat derajat. Satu itu. Keduanya, sakitnya seseorang kalau dibandingkan dengan para nabi, para syuhada, para sahabat lama para ulama itu tidak sebanding ya, tidak sebanding. Mereka lebih, kata Rasulullah, asyadun nas al-bala itu para nabi ya, kemudian di bawahnya. Nah kemudian Rasulullah mengibaratkan, jadi mamin muslimin yusibu adan saukatun fama fauqa, jadi tidaklah seorang muslim ditimpa adan, kesulitan, kesempitan, penyakit ya, bahkan tertusuk duri atau lebih dari itu, illa kafarallahu biha, kecuali sayati, Allah akan menghapus sayati kesalahan-kesalahannya sebagaimana daun gugur dari pohonnya, seperti itu. Nah ini, jadi tentu dengan sikapi dengan sabar ya. Baik iwatiman rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan dengan bab doa indal musibah. Jadi nanti masuk ke bab bagaimana kita mensikapi atau doa di saat kita dapat musibah ya. Tadi salah satu ayat Al-Qur'anul Karim ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu, jadi salah satu orang-orang yang sabar itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sharing ya, bagaimana kita memunculkan husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudon ya.
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini harus ditanamkan ya pada diri saya dari ikhwatul iman rahimakumullah semua ya. Baik, itulah ikhwatul iman rahimakumullah yang dapat kita sharingkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi satu hadis, dua hadis modal yang kita sampaikan ini mengingatkan, walaupun hadisnya tidak hafal, tapi minimal pernah terdengar redaksi hadis ini, maksud hadis ini, terutama berkaitan dengan sakit. Jadi judulnya one day one hadis nih, ternyata ada beberapa hadis yang dibaca. Insya Allah kedepannya kita menghadapi bulan Ramadan juga, kultum ini nanti bisa gantian, ya minimal nanti dalam sholat taraweh, imam siapa, nanti kalaupun misalnya ada misalnya kultumnya diganti oleh siapa boleh, tapi sebaiknya tidak mesti keagamaan saja, hal-hal yang sifatnya nasihat buat anak, bagaimana pola mendidik anak, ya. Nasihat kalau bisa sih diperbanyak nasihat buat orang tua, diperbanyak loh. Nasihat bagi orang tua, kalau yang misalnya bagaimana pendidikan secara Islami itu kan bisa ada. Soalnya jarang kalimat anak bedegong, tapi kalau kolot bedegong itu sering. Iya. Jadi saya suka sampaikan ke anak-anak ini terakhir ya. Jadi gini kan, gorengnya kolot Kang Gaga ya tidak membawa anak, tetapi jeleknya anak orang tua bakal ke bawah. Itu artinya apa? Ada pesan harus jaga wibawa orang tua, ya. Seperti gini, kolotna tukang ngadu hayam misalnya, gimana masyarakat? Wah, budak mama bagus, gitu, soleh bisa budak gitu kan? Tetapi di saat orang tuanya bagus haji gitu kan ya, tapi anaknya murau, nah budak lagi gitu kamu bagus. Makanya di sini tetap ya, hati walau bagaimanapun itu ujian San. Ujian. Ada seorang ini San. Ini ada seorang ulama besar, tapi anaknya sampai usia SMA bahkan sekolah pun tidak tuntas. Wah, terus nenggak gitu mah nyekek botol biasa gitu kan ya. Tetapi mungkin saja. Mungkin, bukan mungkin. Itu doa orang tua yang sabar. Karena doa itu bisa cash, bisa ditunda, dan itu jadi ibadah juga. Tetapi di saat orang tuanya meninggal, maka orang itu justru yang menjadi ustadz, yang jadi berbalik pikir gitu. Saya berpikir inilah doa yang Allah tunda. Jadi kita mah terus saya ngadoakeun budak mah murang kali mah gitu kan ya. Sanaos mungkin hese pisan budak dididik, nah hese kita sholat kayaknya itu biasa masa-masanya. Jadi terkadang ya ada dengan orang lain bisa sadarnya, tapi doa itu, kekuatan doa itu sangat dahsyat sekali ya. Jadi sekali lagi kita saling doakan, terutama warga Alta Regensi ya Tanjung Sari ini, kita doakan mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saat ini yang akan melanjutkan estafet ibadah kita juga diberikan keimanan yang kuat, ketakwaan, ketauhidan yang kuat seperti ini. Tanggung jawab kita ya, bukan hanya tanggung jawab pribadi ya. Insyaallah seperti itu. Baiklah ikhwati rahimakumullah, itu mungkin yang dapat kita sharingkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang hadir saat ini juga yang menyimak obrolan setiap pagi di Masjid Al-Aqsa ini bisa mengambil ibrah, bisa mengambil manfaatnya, juga tidak menutup kemungkinan kritikan, masukan atau pertanyaan-pertanyaan ke forum kami ini ya, ngopi ya, ngobrol perkara iman, ngobrol perkara hal-hal yang kaitan dengan keimanan dan keislaman ini. Kang Widi nggak ada ya sekarang? Ini kayaknya, waduh, masih tidak dosa juga. Ngerjain motor saya semalam sampai jam berapa? Tapi sih sebelum keringatnya kering udah saya beresin. Iya. Masih cakram atau tetangga tuh, ini kamu tetangga gak? Kebetulan tetangga baru ada Aigit. Di malam saya Aigit ngobrol sama sana. Kesiangan. Itu bengkel ini dari Egi Elektro, dari Egi Matic. 24 jam itu mah. Nanti kami mau buka di sini, saya marketingnya, kita buka bengkel aja di sini. Ya, mudah-mudahan. Udah beres ya?
Ya? Udah beres ya? Alhamdulillah. Ya cakram itu bahaya kan saya dengar-dengar kalau udah gini ini pas ini bahaya posisi. Apalagi kayak kita kemarin. Saya khawatir benar Pak waktu kita pulang dari itu lewat itu. Oh iya. Itu kan gini terus kami Pegang, nanjak saya. pegang. Karena posisi cakra kalau begini kalau udah patah itu udah tipis banget. Udah goyang. Saya pernah dikira condong kan, ya saat orang muda. Itu, tiba dia, Ya, cakram ya. cakra ngunci. Wah, mau juga balik itu. Saya Ini mah piringannya udah tipis. Oh, Udah waktu nanti. ngunci tiba-tiba cakra dengan caranya bisa bikin. ya piringan itu kalau udah tipis dia belah ngantem ke. Iya, bahaya juga. Saya benar waktu pulang kita tadi itu Pak, ya Allah mudah-mudahan selamat. Lebih baik naik daripada turun. Iya. Ya, Kang Budi kita ngopi dulu ya. Tutup aja. Tutup dulu Pak. Ya, baiklah kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam melaksanakan perintah-perintahnya, ya diberikan kesehatan, keafiatan, kita menjaga kejamahan kita, silaturahim kita khususnya di Masjid Al-Aqsa ini. Terus yang rekan-rekan yang belum saat ini belum bergabung atau mungkin dengan kesibukan, suatu saat insya Allah kita bergabung di sini atau di tempat-tempat lain ya. Demikianlah Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Robbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi taklim